Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala alamil huda Sayyidina Muhammadin muttaba wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan untuk menambah ilmu pengetahuan. Karena kita berkeyakinan dengan ilmu itulah kita bisa hidup di permukaan bumi ini dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Dan kita tentu berharap mudah-mudahan saat-saat yang kita lalui di tempat ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbendaharaan amal salih dan mendatangkan manfaat dunia wal akhirah. Bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita telah berbicara tentang ayat-ayat Allah di dalam surat Ad-Duha. Pada pagi hari ini kita akan sejenak bersama dengan beberapa ayat di dalam surat Al-Insyirah, atau sebahagian orang menamakan surah Alam Nashrah. Surat Alam Nashrah atau surah Al-Insyirah ini merupakan surah Makkiyah. Ayatnya terdiri dari 8 ayat. Diturunkan pada waktu periode Makkah. Karena itu dinamakan dengan surah Makkiyah. Kata Imam Asy-Syaukani di dalam kitab tafsir Al-Fathul Qadir, tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam jumlah ayat surah Al-Insyirah ini. Jumlah ayatnya 8 ayat. Dia turun pada waktu periode Makkah atau yang dikenal dengan Makkiyah. Sebahagian ulama menjelaskan bahwa surat Al-Insyirah ini persis turun setelah surat Wad-Duha. Dan tentu kalau dia diletakkan sesudah surat tertentu, maka tentu ada hubungan dengan surat yang sebelumnya dan ada hubungan dengan surat yang sesudahnya. Di dalam kajian ilmu tafsir itu dinamakan munasabah. Munasabah antara surah dengan surah, baik surat ini dengan surat yang sebelumnya maupun dengan surat yang sesudahnya. Sesudah surah Al-Insyirah terdapat surat At-Tin. Sebelum surah Al-Insyirah terdapat surat Ad-Duha. Apakah hubungan antara 3 surat itu? Dan
apa kecocok-cocokannya sehingga dia berada antara dua surat tersebut. Pada surat Ad-Duha, Allah menyatakan kepada Rasulnya bahwa ia tidak pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa bersamanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bukti kepada Rasulnya bagaimana dari semenjak Rasulullah kecil sampai saat diturunkan ayat dan selamanya Allah akan senantiasa mencurahkan kasih dan sayangnya kepada nabinya. Itu tergambar di dalam firman Allah, alam yajidka yatimam fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Itu nikmat. Nah, mudah-mudahan dengan bukti-bukti itu Muhammad, engkau tidak terpengaruh dengan perkataan orang Quraisy yang mengatakan bahwa engkau telah ditinggalkan oleh Tuhanmu, engkau telah ditinggalkan oleh sahabatmu. Nah, setelah berbicara tentang nikmat-nikmat yang banyak, ditutup di dalam surat Ad-Duha dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu bicarakanlah dalam rangka mensyukurinya. Maka akhirnya Allah menjelaskan nikmat lain. Setelah sekian banyak nikmat di dalam surat Ad-Duha disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya, Allah menjelaskan nikmat lain. Nikmat yang tidak kalah nilainya dibandingkan nikmat-nikmat yang terdapat di dalam surat Ad-Duha itu. Malah banyak orang mengatakan bahwa nikmat yang terdapat di dalam surat Al-Insyirah adalah induk sekalian nikmat. Puncak dari sekalian nikmat. Karena nikmat apapun tidak akan berarti apabila kita tidak mendapatkan nikmat yang ada di dalam surat Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah ini. Mari kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nashrah laka sadrak. Nikmat yang tidak ternilai. Ini adalah pertanyaan, tetapi pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Bukankah? Ini di dalam istilah bahasa Arab dinamakan istifham yang tidak perlu mendapatkan jawaban. Alam nashrah laka sadrak. Kita pernah belajar apabila lam masuk ke fi'il mudhari' nashrah, maka maknanya tidak hanya akan dan sedang, tetapi maknanya juga telah. Nah, berarti bukankah telah dan selamanya kami lapangkan untukmu dadamu? Jadi bukan akan, artinya telah dan selamanya. Kenapa disebut di sini dada yang dilapangkan? Karena
kesempitan yang dirasakan oleh manusia itu datangnya adalah ke dalam hati manusia. Karena hatilah tempat segala kondisi perasaan. Ia yang merasa bahagia dan ia pula yang merasakan kesedihan. Ia pula yang merasakan kesusahan dan ia pula yang merasakan kesempitan dan kelapangan. Kalbu, hati manusia yang ada di dalam dada dalam perumpamaan zahir adalah tempat sekalian gejolak jiwa manusia. Apabila kondisi hati itu bahagia, senang, lapang, maka akan membiaslah kepada seluruh anggota tubuhnya. Wajahnya akan cerah, kehidupannya akan terasa tenang, dan dia akan terlihat damai, tidak kasak kusuk, tidak gelisah. Walaupun secara zahir, secara fisik, dia tidak begitu beruntung, kehidupannya yang tidak begitu baik, ekonominya yang mungkin payah, tetapi apabila di hatinya ada kegembiraan, kita lihat makan orang itu lahap, tidurnya nyenyak, dia tidak kerut keningnya, berbagai macam keadaan kegembiraan dia peroleh walaupun dari sisi